Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang sistem koordinasi. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat begitu banyak organ dan sistem organ yang setiap harinya selalu bekerja. Kita dapat berlari, bernafas, makan, dan lain-lain. Itu semua karena adanya sistem organ yang saling bekerja sama. Kok bisa sih antar sistem organ ini saling bekerja sama? Nah, itu dia kenapa dalam tubuh kita perlu adanya suatu sistem koordinasi. Karena sistem koordinasi ini berperan dalam mengatur setiap sistem organ yang bekerja agar bekerja secara teratur dan selaras. Jadi, pengertian dari sistem koordinasi atau sistem pengatur ini yaitu organ dan sistem organ yang saling bekerja sama secara efisien. Nah, lalu bagaimana sih ketiga macam sistem ini saling bekerja sama? Perhatikan contoh berikut. Ketika kita melihat binatang yang kita takuti, misalnya angsa, kita akan berlari. Nah, mulai dari melihat sampai berlari, itu memerlukan kerjasama antara sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Oke, organ yang pertama bekerja adalah mata. Mata ini akan menerima rangsang dari luar, lalu dia akan mengubah rangsangan tersebut menjadi suatu impuls saraf dan akan diteruskan ke sistem saraf menuju otak, sehingga kita tahu binatang yang kita lihat ini adalah angsa. Jadi mata ini akan mengubah rangsangan jadi impuls. Di sini adalah sistem indera yang pertama bekerja. Lalu setelah itu, ketika berlari, otot memerlukan pasokan glukosa dan oksigen yang banyak. Sini perlu glukosa dan oksigen yang banyak. Nah, glukosa dan oksigen ini dihasilkan oleh paru-paru dan sistem hormon. Nah, yang pertama adalah oksigen. Sistem saraf akan memerintahkan atau menghantarkan suatu impuls ke paru-paru agar paru-paru bekerja lebih ekstra untuk menghasilkan oksigen. Lalu selanjutnya, glukosa ini dihasilkan oleh hati karena terdapat di dalam hati glikogen. Jadi sistem saraf akan memerintahkan sistem hormon untuk merangsang hati agar mengubah suatu glikogen menjadi glukosa, sehingga setelah dihasilkan glukosa dan oksigen yang cukup banyak, maka jantung akan memompa lebih cepat sehingga glukosa dan oksigen ini mengalir dalam tubuh bersama darah sehingga kita bisa berlari. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari ketiga macam sistem yang membangun sistem koordinasi. Dan sistem pertama yang akan kita bahas adalah sistem saraf. Dari katanya sistem berarti suatu struktur yang dibangun atau dibentuk oleh berbagai macam komponen. Karena di sini ada kata saraf. Saraf berarti komponen yang dimaksud di sini adalah saraf. Jadi pengertian dari sistem saraf itu adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen sel saraf. Nah, itu dia pengertian dari sistem saraf ini adalah suatu struktur yang terdiri atau dibangun oleh komponen-komponen sel saraf.
berfungsi untuk mengatur, misalnya mengatur kontraksi otot, mengatur perubahan alat tubuh bagian dalam yang berlangsung secara cepat, dan mengatur respirasi dari beberapa macam kelenjar penyakit. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa sistem saraf ini bersifat iritabilitas atau terikat terhadap rangsangan, di mana sistem saraf mampu menerima berjuta rangsangan yang berasal dari berbagai macam organ. Lalu nanti rangsangan ini akan berkumpul dan menentukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Dan tentunya dalam melangsungkan kinerjanya, sistem saraf ini dibantu, maksudnya dibangun oleh 3 macam komponen, yaitu ada sel saraf, ada sistem saraf tepi, dan sistem saraf pusat. Itu dia 3 komponen yang membantu sistem saraf dalam bekerja. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah sel saraf. Sel saraf ini memiliki struktur di mana atau dibangun oleh beberapa macam bagian yang bagian-bagian itu memiliki fungsinya masing-masing. Oke, yang pertama itu adalah badan sel. Ini yang paling besar ini. Ini adalah badan sel. Badan sel. Nah, badan sel ini memiliki inti dan anak inti. Yang tentunya kita tahu bahwa inti sel itu berfungsi untuk mengatur aktivitas yang dilakukan oleh sel saraf ini. Jadi intinya ini inti sel dalam video ini itu terdapat anak inti. Dan dalam badan sel ini tidak hanya terdapat inti dan anak inti, di dalamnya juga terdapat sitoplasma, yaitu cairan plasma, sitoplasma, yang dimana sitoplasma ini mengandung neurofibril dan badan sel. Badan sel ini merupakan gabungan dari retikulum endoplasma yang ada di dalam badan sel. Jadi mereka bergabung secara sejajar dan membentuk badan sel. Mungkin sel seperti ini namanya. Ini endoplasma dan mereka bergabung yang seperti ini. Terus seperti itu sehingga membentuk badan sel. Karena retikulum endoplasma yang bergabung ini merupakan jenis sel kasar, otomatis badan sel ini mengandung protein, dan tentunya protein ini berfungsi untuk sel saraf ini sendiri dalam atau pada saat melakukan proses metabolisme. Jadi ketika pasokan protein sudah mau habis, nah badan sel ini yang akan masuk protein. Lalu yang kedua adalah neurofibril. Di dalam sitoplasma terdapat neurofibril, yaitu serat-serat panjang, serat tipis seperti ini, serat-serat yang bisa serat-serat seperti ini. Neurofibril ini adalah serat-serat tipis yang berfungsi untuk proses penghantaran protein dan menyokong penyokong sel seperti itu. Itu adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam badan sel. Jadi ada inti sel, ada anak inti, ada sitoplasma, yang dimana di dalam sitoplasma ternyata ada badan sel dan neurofibril yang berfungsi dalam pasokan nutrisi terhadap sel saraf itu sendiri. Nah, oke, yang kedua adalah dendrit. Nah, ini ya, ini adalah dendrit. Kalau misalnya kita lihat, dendrit ini berhubungan langsung dengan badan sel. Oleh karena itu, dendrit merupakan uluran pendek dari
dari badan sel. Ya, ini ulang pendek yang berasal dari badan sel itu adalah dendrit. Dan dendrit juga mengandung badan sel, mengandung protein, dan dia berfungsi untuk menerima impuls dan menghantarkan impuls yang diterimanya ke badan sel. Itu adalah fungsi dari dendrit. Jadi dendrit menerima dan menghantarkan impuls. Itu dia dendrit. Nah, selanjutnya itu yang sebelah sini yang panjang ini. Nah, ini merupakan dinamakan akson. Jadi akson ini sama dengan dendrit, dia adalah suatu uluran yang berasal dari badan sel. Bedanya, kalau misalnya dendrit kan pendek ya ulurannya. Nah, kalau misalnya akson ini dia ulurannya panjang dan hanya satu, tidak bercabang-cabang seperti dendrit. Dia bercabang-cabang di ujung di sebelah sini, di terminal akson atau akson yang akhir paling ujung. Nah, akson ini merupakan uluran panjang dari badan sel, di mana dia tidak memiliki badan sel seperti pada dendrit, tetapi dia memiliki selubung mielin dan berfungsi untuk menghantarkan impuls menjauh badan sel. Kan kalau misalnya dendrit tadi menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel, sedangkan kalau misalnya akson dia berfungsi untuk menghantarkan impuls menjauhi badan sel. Jadi dia menerima impuls dari badan sel dan menghantarkan impulsnya itu menjauhi badan sel, meneruskannya ke sistem saraf selanjutnya atau sel saraf selanjutnya. Gitu. Nah, kita hapus dulu ini ya. Kalau misalnya kita lihat akson ini terdiri dari atau diselubungi oleh selubung mielin ya. Ini selubung mielin. Nah, ternyata sebetulnya selubung mielin ini berasal dari atau dibentuk oleh sel Schwann. Kok bisa sih? Karena berawal dari ini, misalnya ini adalah akson ya. Ini adalah akson. Akson ini akan dililit oleh sel Schwann, kami sel Schwann, dililit seperti ini. Nah, dan ternyata sel Schwann ini tidak hanya melangsungkan satu lilitan saja, tetapi terus melilit akson. Dan lilitannya ini ternyata menghasilkan suatu lemak. Ini terus ini terus. Nah, itu apa ya? Lilitan-lilitan ini tadi yang terus akson, sel Schwann terus melilit akson, dan akhirnya ini lemak-lemak ini dia menghasilkan lemak nih. Ini lemaknya. Nah, itu dia lemak yang dihasilkan oleh lilitan-lilitan sel Schwann ini yang kita kenal dengan selubung mielin. Selubung mielin. Nah, kita kenal dengan selubung mielin. Jadi, kita ulangi sedikit. Selubung mielin ini berasal dari lilitan-lilitan yang dilakukan oleh sel Schwann terhadap akson. Karena lilitan-lilitan tersebut menghasilkan lemak, jadi sel itu dapat menghasilkan lemak dari lilitan-lilitannya, di mana lilitan lemak-lemak yang keluar atau yang berasal dari lilitan-lilitan sel ini akan membentuk selubung yang dinamakan selubung mielin. Kenapa selubung mielin? Karena proses pelilitan yang dilakukan oleh sel terhadap akson itu dinamakan mielinasi, sehingga lemak-lemak yang berasal dari sel Schwann yang menutupi akson itu hasilnya dinamakan selubung mielin karena berasal dari proses mielinasi itu.
kenapa ada sublumialin. Dan fungsinya, sublumialin dan sel SWOT ini mereka saling bekerja sama untuk melindungi akson. Jadi melindungi akson, memberi nutrisi pada akson, terus mempercepat proses regenerasi ketika akson luka. Jadi mereka akan bekerja sama, akson dan sublumialin, sel SWOT dan sublumialin akan bekerja sama dalam melindungi akson, memberi nutrisi, dan mempercepat proses regenerasi ketika akson tersebut luka. Oke, selanjutnya, kalau misalnya kita lihat bahwa antara sublumialin yang satu dengan sublumialin yang lain itu terdapat celah sini. Jadi ini sublumialin, nah ini terdapat celah. Celah itu dinamakan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dari badan sel ke untuk menjauhi dari badan sel. Jadi intinya nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, sehingga kita kalau misalnya ada mata yang akan ada sesuatu yang akan mengenai mata kita, otomatis kita akan langsung memejamkan mata kan. Nah, itu dia kenapa rangsangan tersebut bisa sebegitu cepatnya berlangsung dalam tubuh kita. Hal ini karena adanya peran dari nodus Ranvier ini. Itu dia struktur dan fungsi-fungsi dari setiap bagian dari sel saraf ini, yaitu yang pertama ada badan sel, yang kedua adalah dendrit, yang uluran pendek dari badan sel, lalu yang ketiga ada akson, yaitu uluran panjang dari badan sel. Lalu akson ini memiliki sublumialin dan sel SWOT, di mana sublumialin ini dibentuk oleh lilitan sel SWOT. Dan yang terakhir ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah neuron sensorik. Neuron sensorik ini dia berhubungan langsung dengan reseptor atau alat indera. Jadi dia mampu menerima impuls yang dihantarkan oleh alat indera, dan dia juga berfungsi untuk menghantarkan impuls yang diterimanya itu menuju otak atau sumsum tulang belakang. Jadi berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor menuju otak atau sumsum tulang belakang. Itu yang pertama adalah neuron sensorik. Nah, ketika impuls sudah sampai di otak atau sumsum tulang belakang, maka informasi yang akan diterimanya ini akan diolah dan akan diteruskan ke otot atau kelenjar tubuh. Nah, neuron sel saraf yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari otak menuju otot atau kelenjar tubuh ini adalah neuron motorik, atau dikenal juga dengan neuron penggerak. Neuron motorik. Jadi berfungsi dalam menghantarkan impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar tubuh. Nah, itu neuron motorik. Nah, ternyata jalan impuls dari neuron sensori ke otak atau tulang belakang, lalu menuju motorik, lalu menuju otot dan kelenjar tubuh, itu ada yang menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jadi seperti
jembatan untuk impuls berjalan dari sensorik ke motorik. Neuron itu adalah neuron konektor. Neuron konektor fungsi sebagai penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Nah, tapi terkadang neuron konektor ini bekerja apabila impuls yang dihantarkan itu merupakan yang nantinya akan menjadi sebuah gerak refleks. Jadi ini neuron konektor. Itulah beberapa macam neuron berdasarkan fungsinya. Ternyata ada 3 macam, itu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana impuls dapat melewati celah sinapsis. Jika impuls tiba di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca. Akibatnya, ion Ca masuk dan gelembung sinapsis melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Contohnya adalah asetilkolin. Neurotransmitter berikatan ke bagian reseptor saluran ion di dalam membran pasca sinapsis, sehingga membuka saluran tersebut. Dalam sinapsis, ion Na+ maupun K+ dapat berdifusi melalui saluran tersebut. Setelah neurotransmitter diterima oleh postsinapsis, impuls akan mengalir ke neuron tersebut. Neurotransmitter dilepaskan dari reseptor dan saluran tersebut menutup. Neurotransmitter kemudian akan dihidrolisis menjadi kolin dan asam asetat oleh enzim asetilkolin esterase. Kemudian masuk kembali ke dalam vesikel sinapsis. Oke, masuk pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih proses perjalanan impuls yang sehingga menimbulkan adanya gerak biasa dan gerak refleks. Nah, yang pertama itu adalah gerak biasa. Nah, gerak biasa ini kan tadi sudah disebutkan bahwa gerak yang kita sadari. Misalnya adalah ketika kita merasa lapar, kita mencium aroma lezat, kita merasa lapar dan akhirnya kita makan gitu kan. Itu adalah salah satu gerak biasa. Dan perjalanan impulsnya adalah itu dimulai dari rangsangan. Nah, rangsangan misalnya tadi aroma yang kita cium itu merupakan suatu rangsangan. Nah, yang kedua, setelah adanya rangsangan itu kan mencium berarti masuk ke rongga hidung, berarti ada peran reseptor di situ, yaitu hidung. Artinya rangsangan akan masuk ke reseptor. Nah, setelah dari reseptor, tadi kita sudah mengenal bahwa ada neuron yang berhubungan langsung dengan reseptor, yaitu iya betul, neuron sensorik. Jadi setelah rangsangan sampai ke reseptor, rangsangan ini akan diubah menjadi impuls saraf dan diantarkan ke neuron sensorik. Setelah sampai di neuron sensorik, maka impuls ini akan diteruskan menuju otak atau sumsum tulang belakang, diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, setelah sampai di otak, informasi yang akan diterima akan diolah, dan proses informasi yang sudah selesai diolah ini akan dibawa oleh neuron motorik. Menuju mana? Menuju efektor.
efektor di sini bisa menuju otot atau kelenjar tubuh. Nah, karena tadi contohnya kan kita menghirup aroma lezat sehingga kita merasa lapar dan ingin makan, itu berarti efektor di sini yang dituju adalah otot karena kita melakukan pergerakan itu. Jadi sekali lagi bahwa rangsangan yang ada nanti akan diterima oleh reseptor akan diubah menjadi suatu impuls saraf yang akan diteruskan ke neuron sensorik. Nah, dari neuron sensorik ke otak, kok di sini nggak ada neuron konektor sih? Nah, tidak ada peran neuron konektor karena ini merupakan gerak biasa atau gerak yang kita sadari. Jadi informasi yang diperoleh dari neuron sensorik itu akan diolah terlebih dahulu oleh otak atau susun tulang belakang, sehingga neuron konektor di sini tidak berperan. Lalu setelah informasinya selesai diolah oleh otak atau susun tulang belakang, oleh neuron motorik akan dibawa menuju efektor sehingga timbullah suatu gerakan sadar yang kita sadari. Nah, itu untuk gerak biasa atau gerak sadar ya, biasa atau gerak sadar. Lalu yang kedua itu adalah gerak refleks. Gerak refleks. Nah, ini ya gerak refleks yang gerak yang tidak kita sadari. Tadi contohnya misalnya kita terkejut atau denyut jantung yang terus bekerja. Perjalanannya hampir sama dengan gerak biasa sebetulnya, tetapi karena di sini gerak refleks, maka ada peran neuron konektor di sini. Jadi ketika rangsangan sudah sampai ke reseptor, akan dihantarkan oleh neuron sensorik menuju otak dan atau susun tulang belakang. Nah, pada saat impuls sampai ke otak atau susun tulang belakang ini, informasi tidak akan diolah, tapi hanya melewat saja. Nah, melewatnya itu melalui neuron konektor. Melalui neuron konektor, impuls dihantarkan menuju neuron motorik dan neuron motorik akan menghantarkan ke efektor, sehingga misalnya kalau kita terkejut atau misalnya kaki kita terkena lemparan batu, langsung akan menghindar gitu, karena itu contohnya. Jadi perbedaannya di sini nih, perbedaannya ketika impuls sudah sampai di otak atau tulang belakang, pada gerak refleks itu tidak diolah informasi yang diterimanya. Jadi oleh neuron konektor langsung dihantarkan ke neuron motorik, dari neuron motorik langsung ke efektor, sehingga terjadilah suatu gerakan refleks. Nah, neuron konektor ini terletak atau terbagi menjadi dua, yaitu ada neuron konektor yang terdapat di otak dan neuron konektor yang terdapat di susun tulang belakang. Kalau misalnya neuron konektor yang terdapat di otak itu, misalnya contoh gerakannya adalah ketika pupil mata kita mengecil karena menerima cahaya yang sangat terang. Kalau misalnya neuron konektor yang terdapat di susun tulang belakang itu, misalnya adalah gerakan refleks kaki tadi yang menghindar dari lemparan batu misalnya, seperti itu. Jadi pergerakannya sama, prosesnya sama, mulai dari rangsangan akan diterima oleh reseptor, lalu masuk ke neuron sensorik, menuju otak atau susun tulang belakang, neuron motorik, dan masuk ke efektor. Jadi perbedaannya itu terdapat di otak. Informasi tidak diolah, informasi tidak diolah oleh otak atau sumsum tulang belakang. Nah, itu dia gambaran mengenai perjalanan atau proses terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Nah, kalian masih ingat gak sih bahwa di awal itu disebutkan kalau misalnya sistem saraf itu dalam bekerja, dia dibantu atau didukung oleh 3 macam sistem. Yang pertama kan itu sang saraf itu sendiri, terus yang kedua itu adalah sistem saraf pusat, dan yang ketiga adalah sistem saraf tepi.
Nah, sekarang kita akan bahas sedikit apa hubungannya antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi dalam melangsungkan kinerjanya. Oke, yang pertama itu sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan yang kedua adalah sistem saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Lalu letak hubungan antara pusat dan tepi ini di mana sih? Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai proses terjadinya gerak biasa dan gerak refleks ya. Nah, ketika reseptor sudah menerima impuls atau menerima rangsangan dari luar, nah akan diteruskan menuju neuron sensorik. Nah, ketika di neuron sensorik ini, sistem saraf tepi berperan di situ. Dia mengirimkan sinyal-sinyal ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang, untuk membantu kedua sistem saraf pusat ini dalam mengolah informasi. Jadi ketika informasi atau impuls dihantarkan dari neuron sensorik menuju sistem saraf pusat, disitulah sistem saraf tepi akan bekerja. Dia akan mengeluarkan sinyal-sinyal sensorik kepada sistem saraf pusat, otak atau sistem saraf belakang untuk membantu dalam mengolah informasi. Jadi sistem saraf tepi di situ berperannya untuk mengirimkan sinyal-sinyal sensorik, tetapi dia tidak ikut mengolah informasi. Jadi informasi yang didapat itu hanya diolah oleh sistem saraf pusat, sedangkan sistem saraf tepi tidak ikut campur dalam mengolah informasi. Dia hanya mengirimkan sinyal-sinyal sensorik. Lalu selain itu, sistem saraf tepi pun berperan dalam penghantaran impuls dari neuron motorik menuju efektor. Jadi setelah kan impuls dari otak akan diteruskan, jika sudah selesai diolah informasinya, akan diteruskan ke neuron motorik. Nah, sistem saraf tepi bekerja kembali di situ. Dia membantu untuk melewatkan impuls dari efektor dari sistem saraf dari neuron motorik menuju efektor. Sistem saraf tepi membantu untuk melewatkan si impuls ini, membantu si impuls untuk berjalan menuju efektor. Nah, di situ dia hubungan antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Jadi mereka ini saling bekerja sama antara penghantaran impuls yang terjadi di dalam tubuh. Nah, sekarang kita lihat di sistem saraf tepi ini terdapat dua macam, yaitu ada sistem saraf otonom dan sistem saraf sensorik. Letak perbedaannya adalah jika informasi gerak yang informasi rangsangan maksudnya yang diterima oleh tubuh itu merupakan rangsangan untuk terjadinya gerak refleks, maka yang bekerja, sistem saraf tepi yang bekerja itu adalah sistem saraf otonom. Di situ sistem saraf otonom akan bekerja. Sedangkan jika rangsangan yang diterima oleh reseptor merupakan rangsangan yang akan menimbulkan gerak sadar, maka sistem saraf tepi yang bekerja adalah sistem saraf somatik, gitu ya. Jadi letak perbedaannya di situ. Kalau misalnya saraf otonom, sistem saraf otonom itu akan membantu atau dia berfungsi dalam mengontrol gerakan refleks. Sedangkan untuk sistem saraf somatik, dia berfungsi dalam mengontrol gerakan sadar. Itu dia hubungan antara sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Jadi keduanya saling bekerja sama dalam penghantaran impuls yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem saraf. Semoga bermanfaat dan membuat kalian paham. Untuk selanjutnya nanti kita akan berjumpa lagi di video penjelasan mengenai sistem indera dan sistem organ.